Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang adik-adik semua. Nah, sesuai janji kita minggu lalu, kalian sudah mempelajari belum nih bagaimana cara menentukan perubahan entalpi, bagaimana cara menghitung perubahannya. Jadi, untuk menghitung perubahan entalpi itu kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Nah, ya, tak lupa dan tak bosan kakak ingatkan, jangan lupa menggunakan masker ketika berada di luar ruangan atau ketika berpergian. Hindari kerumunan, tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan. Dan ya, terutama kesehatan sih di pandemi ini. Kalian kan masih melakukan pembelajaran online. Jangan sampai tubuh kalian drop. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga jangan putus asa dengan cobaan yang ada. Tetap semangat dan tetap menjalani hari dengan mencoba sesuatu hal yang baru dengan riang dan gembira. Ya, intinya kalian harus tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran secara online ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi pertemuan pada hari ini, yaitu tentang menghitung perubahan entalpi. Masih materi termokimia ya. Jadi, kalian akan memahami perubahan entalpi dengan kalorimeter. Selanjutnya menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Dan ketiga, itu menentukan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat, menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatannya. Nah, bagaimana cara kita menghitung perubahan entalpi itu? Ada yang udah tahu bagaimana cara untuk menghitung perubahan entalpi? Nah, kita langsung saja ya. Di sini silakan kalian buka LKPD yang telah kakak berikan. Di sini sudah tersaji suatu permasalahan nih. Ada gambar tape. Ada yang pernah makan tape? Atau pernah melihat proses pembuatan tape? Jadi, dalam proses pembuatan tape itu terjadi perubahan panas pada tape. Awalnya tape itu kan terasa, ya dia kan ketika diberi lagi tuh harus dalam keadaan dingin. Nah, sudah diberi lagi dia harus ditutup rapat. Nah, pas dia ditutup rapat itu keadaannya tuh dingin. Tapi tiba-tiba setelah 2-3 hari tape itu berubah menjadi panas rasanya. Itu bisa kalian rasakan di pembungkus tapenya. Kan tape itu dibungkus menggunakan kulit pisang ya. Nah, hal itu bisa terjadi karena apa ya? Kenapa tape yang awalnya dingin bisa jadi panas? Padahal kan kita hanya mendiamkan dia di suatu ruangan yang tertutup, bukan ruangan tertutup, wadah yang tertutup dan tidak mengganggunya selama 2 atau 3 hari ini. Tapi dia tiba-tiba berubah menjadi panas. Apa yang menyebabkan dia berubah menjadi panas? Nah, di sini sudah kakak sajikan suatu reaksi. Jadi, tape itu difermentasi dari C6H12O6 difermentasi menjadi etanol, yaitu 2 kali C2H5OH6 2C2H5OH, maaf mulutnya kesleo, plus 2CO2. Nah, bisa nggak sih kita menghitung perubahan panas dari tape itu? Berapa panas yang dihasilkan dari tape yang awalnya nggak terasa panas bisa jadi panas? Kira-kira bagaimana cara kita menghitung perubahannya? Lalu apakah hubungannya dengan hukum Hess? Jika kakak tampilkan persamaan reaksi termokimia berikut ini. Nih, bisa kalian lihat ada 2 persamaan reaksi termokimia. C6H12O6 direaksikan dengan 6O2 terbentuk 6CO2 plus 6H2O dengan nilai entalpi perubahannya itu sebesar min 2805 kJ per mol. Dan reaksi kedua C2H5OH
plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O dengan nilai perubahan entalpinya itu sebesar min 1228 kJ per mol. Nah, gimana cara kita menghitung perubahan entalpinya itu? Dan apakah ada hubungannya dengan hukum Hess? Lalu apa yang menyebabkan tape itu berubah menjadi panas setelah 2-3 hari? Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing selama 30 menit. Cari bagaimana cara memecahkan masalah ini. Yang pertama dengan merumuskan masalahnya, apa saja masalah yang ada dalam teks wacana itu. Lalu yang kedua, silakan kalian berhipotesis, dan yang ketiga, silakan cari solusi dari masalah itu. Jadi silakan kalian berdiskusi, dan kita akan kembali lagi dengan presentasi per kelompok. Selamat berdiskusi.